Halo guys, perkenalkan saya Erwin Andeska. Saya adalah mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang, jurusan Teknik Arsitektur dan di angkatan 2022. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dan video ini adalah tugas akhir semester saya pada semester 1. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Adita Maharani, Sarjana Teknik, Magister Teknik, yang telah mendidik saya dan membagi ilmu kepada saya selama 1 semester di Universitas Tridinanti Palembang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pelajaran yang sudah saya dapat sebelumnya pada mata kuliah pengantar arsitektur dan dosen pengampu Ibu Adita Maharani, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Dan materi saya adalah organisasi ruang dalam arsitektur. Sebelum kita masuk ke organisasi ruang, di sini saya akan memberitahukan definisi ruang dalam arsitektur. Ruang itu terdiri dari 3 elemen pembatas yang membatasi ruang, yakni lantai, dinding, dan langit-langit. Elemen-elemen tersebut tidak selalu nyata dan utuh, tetapi elemen tersebut bersimbolik. Berarti ruang tidak selalunya dibatasi oleh bidang yang nyata, tetapi bisa juga dengan pemisahan berkelompok suatu benda. Seperti contoh yang telah saya tampakkan di samping ini. Di sini telah dipisahkan antara kelompok benda berwarna merah, berwarna kuning, berwarna biru, dan sebagainya. Tanpa kita suruh, pasti seseorang sudah mengerti dan tahu di mana tempat akan meletakkan barang sesuai warnanya, dan itu telah bisa disebut sebagai ruang. Selanjutnya, kita masuk ke organisasi ruang. Berikut adalah sketsa dari berbagai macam jenis organisasi ruang di dalam arsitektur. Yang pertama linear, kedua sentral, ketiga radial, keempat grid, kelima aksial, dan keenam adalah clustered. Kita masuk ke urutan pertama, yaitu organisasi linear. Organisasi linear adalah urutan ruang yang berada dalam satu garis dan berulang. Organisasi linear pada dasarnya terdiri dari sederetan ruang. Ruang-ruang ini dapat berhubungan secara langsung satu dengan lain yang dihubungkan melalui ruang linear yang berbeda dan terpisah. Organisasi linear biasanya terdiri dan ruang-ruang berulang, serupa dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Ruang-ruang yang secara fungsional atau simbolis penting keberadaannya terhadap organisasi dapat berada di manapun sepanjang rangkaian linear. Berarti jalan lurus ini adalah garis linearnya atau pola linearnya. Dan bangunan-bangunan yang ada di samping kiri kanan adalah bangunan yang memiliki ukuran, bentuk, dan fungsi yang sama. Seperti inilah contoh organisasi linear. Yang kedua adalah organisasi sentral. Organisasi sentral adalah sebuah ruang dominan terpusat dengan pengelompokan sejumlah ruang sekunder. Ruang pusat biasanya merupakan ruang dengan hierarki yang tinggi dan sering dianggap paling penting dan utama.
Pada gambar ini, tugu atau tempat ibadah yang berada di Pulau Kemarau, Palembang memiliki hierarki yang tinggi atau tempat terpenting di daerah kawasan ini, sehingga di sekelilingnya ini hierarkinya tidak terlalu penting. Itulah yang disebut organisasi sentral, dan keberadaannya biasanya bulat ataupun persegi. Selanjutnya adalah organisasi radial. Organisasi ruang radial adalah memadukan unsur-unsur organisasi terpusat dan linier. Organisasi ini terdiri dari ruang pusat yang dominan, di mana sejumlah organisasi linier berkembang menurut arah jari-jarinya. Ruang pusat pada suatu organisasi radial pada umumnya berbentuk teratur. Lengan-lengan linearnya mungkin mirip satu sama lain dalam hal bentuk dan panjang untuk mempertahankan keteraturan bentuk organisasi secara keseluruhan. Lengan-lengan radialnya juga dapat berbeda satu sama lain untuk menanggapi kebutuhan dan fungsi konteksnya. Berarti organisasi radial ini adalah gabungan dari organisasi sebelumnya, yaitu organisasi sentral dan organisasi linear yang telah dikembangkan menjadi lebih sempurna lagi. Biasanya organisasi radial ini untuk kawasan-kawasan yang sudah besar. Selanjutnya, yang keempat adalah organisasi grid. Organisasi grid terdiri dan bentuk-bentuk dan ruang-ruang di mana posisinya dalam ruang dan hubungan antar ruang diatur oleh pola atau bidang grid 3 dimensi. Sebuah grid diciptakan oleh 2 pasang garis sejajar dan ditambah dengan 2 garis sejajar yang disilangkan dengan 2 garis sejajar sebelumnya, dan membentuk sebuah pola titik-titik teratur pada pertemuannya, serta sirkulasinya saling memutar dan bertemu. Berarti organisasi grid ini adalah update next dari organisasi linear. Kalau organisasi linear tadi hanya satu garis lurus saja atau satu garis pola saja, di organisasi grid ini akan ditambah pola-polanya, yakni minimal 2 garis sejajar dan disilangkan 2 garis sejajar lagi. Itu minimalnya. Dan pola-polanya saling bertemu atau sirkulasinya memutar. Selanjutnya adalah organisasi aksial. Organisasi aksial ini adalah organisasi ruang yang berbentuk berdasarkan garis aksis tertentu yang menghubungkan 2 titik pusat dan sekelilingnya dibentuk dengan organisasi linear. Berarti organisasi aksial adalah terdapat 2 titik pusat yang dihubungkan dengan pola-pola organisasi linear. Selanjutnya ini adalah organisasi clustered atau organisasi yang terakhir ya. Organisasi ini adalah mempertimbangkan pendekatan fisik untuk menghubungkan suatu ruang terhadap ruang lainnya. Seringkali organisasi ini terdiri dari ruang-ruang yang berulang, memiliki fungsi-fungsi sejenis, dan memiliki sifat visual yang umum seperti wujud dan orientasi. Di dalam komposisinya, organisasi ini juga dapat menerima ruang-ruang yang berlainan ukuran, bentuk, dan fungsinya, tetapi berhubungan satu dengan yang lainnya berdasarkan penempatan atau alat penataan visual seperti simetri atau sumbu. Seperti contoh gambar berikut, ini adalah Universitas Tridinanti Palembang. Di sini adalah
Fakultas Ekonomi. Selanjutnya dipisahkan lagi dengan Fakultas Teknik yang ada di seberang jalannya. Berarti ini adalah pengelompokan. Pengelompokannya memiliki fungsi yang sama tetapi ukurannya berbeda-beda. Nah, teman-teman, kita sudah melihat berbagai macam organisasi ruang dalam arsitektur. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih fungsi organisasi ini dalam arsitektur? Baiklah teman-teman, ini adalah manfaatnya atau fungsinya. Yang pertama adalah untuk membantu seorang arsitek dalam merancang atau menciptakan master plan yang lebih efektif dan efisien. Berarti kalau sudah ada organisasi ruang, seorang arsitek sudah ada contoh atau sketsa yang harus dibuat. Misalnya dia ingin membuat rumah sakit. Rumah sakit tentu saja dia memilih clustered atau linear. Linear dia memakai garis lurus dan ruangan-ruangannya memiliki fungsi yang hampir sama atau berhubungan yang didekatkan. Yang kedua adalah untuk menjembatani antara ruang dengan penghuninya agar terjadi hubungan timbal balik yang harmonis. Artinya manusia dengan bangunan-bangunan di sekitarnya bisa melakukan hubungan timbal balik. Begitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan teori, mohon disampaikan, dan jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.